Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, halaman 325 masuk kepada ayat 44 lain. Halaman 325 surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul 'umur. Afala yarawna anna na'til arda nankusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Kita terjemahkan terlebih dulu ayat 144. Hah? Ayat dikurang 100, kurangnya nilainya 100. Bal, ya, ayat diralat ayat 44. Bal, bahkan yang sebenarnya, Mata'na kami telah memberikan nikmat atau memberikan kesenangan. Mata kesenangan. Jadi mata'na kami telah memberikan kesenangan haula kepada mereka ini, wa aba'ahum dan juga kepada bapak-bapak nenek moyang mereka, hatta hingga tola panjanglah alaihimul umur, panjanglah umur mereka. Afala yarawna, maka apakah tidak, afala apakah, makanya tidak, dibalik maka apakah tidak, yarawna mereka melihat, anna bahwasanya kami, na'ti kami mendatangi, al-arda negeri atau bumi, nankusuha kami menguranginya, min atrafiha dari tepi-tepi ujung-ujungnya, atraf ujung-ujung tepi-tepi. Afahumul ghalibun, apakah mereka lah orang-orang yang menang. Kita pahami itu dulu ayat 44. Dalam ayat yang lalu Rasulullah itu kan diolok-olok, diejek, dicaci, dimaki, dihina, lantaran beliau menyampaikan kebenaran dan mengajak orang-orang kepada kebenaran. Lalu mereka diberi ancaman, kalau mereka tetap berkepanjangan, berkeseterusan seperti itu, termasuk siapa saja yang ada di zaman kita dan zaman kedatang yang suka mengolok-olok, mengejek, menghina, melecehkan, merendahkan ayat-ayat Allah atau wahyu Allah, maka mereka berhadapan dengan Allah sendiri, karena itu firman Allah. Firman Allah, Allah yang mewahyukan. Kalau ada orang mengejek, melecehkan, merendahkan Al-Quran, dia
sepertinya menentang Allah. Bukan Rasul yang ditentang lagi, bukan ulama yang ditentang lagi, tapi Allah yang ditentang. Kemudian apabila telah datang siksa atau azab lantaran perangai mereka, tidak satu pun yang bisa membantu, menolong, mencegah, menyelamatkan mereka daripada siksa itu, termasuk apapun yang mereka pertuhan dan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, baru masuk sekarang ayat ke-44, bal matta'na. Bahkan yang sebenarnya mereka seperti itu lantaran merasa diri hebat, kuat, berkuasa, karena merasa nyaman dan senang. Sebenarnya kami mata'ul gurur, mata'un qalil. Apa itu mata? Kesenangan, di mana sifat kesenangan itu sementara, tidak lama. Jadi kesenangan yang sementara, kesenangan tidak lama namanya mata. Disebutlah kesenangan dunia mata'un qalil, kesenangannya sedikit dibanding dengan kesenangan akhirat. Matanya gurur, kesenangannya memperdaya, menipu daya. Hadis sekarang namanya tamattu', karena orang santai-santai sementara, sejenak. Menjelang haji, selesai umrah, kira-kira 15 hari lebih kurang, bisa bersenang-senang, berleha-leha. Kemudian setelah 15 hari lebih kurang, orang melaksanakan haji. Jadi kesenangan sementara namanya bertamattu', bersenang-senang sementara. Di dunia ini tempat bersenang-senang sementara. Mata'na, bahkan sebenarnya kami telah memberikan kesenangan kepada mereka ini, kepada mereka ini, dan yang dikatakan abun, bapak, kakek, terus di atas namanya nenek moyang, juga termasuk paman juga Nah, Nabi Adam namanya Abul Bashar, bapak manusia. Ini kalau bisa maknanya ayah, kakek, ke atas nenek, memang leluhur mereka. Kami telah berikan kesenangan, atau kami biarkan mereka bersenang-senang sementara dan tidak lama kepada haula mereka ini. Siapa mereka ini? Orang musyrikin Makkah mula-mulanya, orang kafir, dan juga kepada nenek moyang mereka, leluhur mereka, sebelum mereka orang kafir itu lahir dan hidup. Kami beri mereka rezeki, nikmat, dengan berbagai macam kenikmatan duniawi sampai umur mereka panjang. Hatta tala, hingga tal panjang atas mereka umur. Jadi mereka dipanjangkan umur, diberi kesenangan, umur panjang. Itu menyebabkan mereka tertipu dan terpedaya. Kesenangan yang diberikan menyebabkan mereka sombong, angkuh, semena-mena, lalim dan zalim. Bahkan bangkang, menentang, memusuhi ajakan seruan untuk mengikuti kebenaran, jalannya lurus. Sepanjang zaman seperti itu. Sampai sekarang juga seperti itu. Orang kalau sudah
merasa diri serba namanya, merasa cukup, berkuasa, kaya raya, punya jabatan, dan segala macam. Lahirlah sikap kesombongan, angkuh, kalau dia tidak beriman. Kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah manusia itu betul-betul tagha, melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia memandang, menganggap dirinya sudah merasa cukup, merasa kaya, merasa hebat, merasa kuat. Dan memang kesewenang-wenangan itu lahir daripada orang seperti itu. Rakyat jelata mana ada sewenang-wenang? Orang susah mana mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang zalim dan lalim. Mereka sibuk mencari rezeki, mencari penghidupan. Bahkan kenapa mereka begitu? Lantaran kami telah beri mereka kesenangan dan juga nenek moyang mereka. Jadi lupa daratan, lupa diri. Sampai ada yang dipanjangkan umurnya. Umur orang-orang dulu kan panjang-panjang. Dan makin lama umur itu makin pendek. Nabi Adam, umur beliau 1000 kurang 50. Nabi Nuh ke bawah 1300 lebih. Umurnya lebih panjang Nabi Nuh. Terus makin lama umur itu makin kurang. Nah, umur yang paling pendek umur umat Nabi Muhammad. Berapa? 60, 70. 60-70. Ada yang lebih tapi tidak seberapa bila dibanding rata-rata. 60-70 pendek. Ini dibandingkan usia Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Berdakwah bukan umur. Beliau berdakwah menyeru umatnya 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50. Usia beliau 1300 lebih. Awak 70-an, 80-an, 90 beko lagi saudara. Geo. Kurang segitunya. Teorinya makin banyak makhluk umurnya makin pendek. Makin langka makhluk umurnya makin panjang. Kalau gajah itu sebanyak Samui lah, telah penuh negara di gajah. Badan gajah besar, umurnya panjang-panjang. Semut badan kecil, umurnya itu makanya tuh pianggang-pianggang tuh santai umurnya. Laro-laro sebentar umurnya, karena dia banyak. Kajian itu lah. Kaji kita, bahkan kami beri mereka kesenangan dan panjang umur. Itu yang mengantarkan mereka bangkang durhaka, menentang, angkuh sombong dan memusuhi kebenaran. Jadi orang kalau tidak beriman, maka hartanya, pangkatnya, jabatannya, kekayaannya, kekuasaannya mengantarkan dia untuk itu dia. Sombong, lalim, zalim, sewenang-wenang. Menganggap orang itu semuanya akan mengambil, merampok apa yang ada di tangannya. Ini yang sering mencurigai rakyat itu adalah orang yang takut kehilangan jabatan. Itu penyakit. Salah satunya tiga induk dosa. Salah satu daripada 3 induk dosa itu adalah hirs.
loba, ambisi serakah. Hirs, harasat, hirs. Ini tiga. Pertama sombong, yang kedua dengki, yang ketiga loba. Loba itu tamak, serakah, ambisi. Namanya usul khataya, pokok pangkal daripada segala kesalahan. Tiga, sombong, dengki, loba. Sombongnya iblis. Ambisi, loba, tamak, serakahnya Nabi Adam. Kesenangan surga sudah ada, tapi ingin juga makan buah. Kesenangan surgawi sudah banyak, tapi masih ingin juga makan buah yang satu itu. Menyebabkan dia terjebak. Dengkinya Qabil kepada Habil. Juga iblis dengki kepada Adam, induk ini. Jadi orang kalau sudah hirs, maka dia tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Kita balik ke sini. Kami telah beri kesenangan kepada mereka dan juga kepada bapak, nenek moyang dan leluhur mereka sampai umur panjang. Tapi tidak ada gunanya umur panjang itu. Kalau durhaka bangkang, ujungnya mati juga. Sepanjang-panjang umur, ujungnya mati. Afala yarawuna, afala maka apakah tidak? Kalau kita terjemahkan sedikit secara bahasanya, apakah, fa maka lah tidak. Dibalik terjemahnya, maka apakah tidak? Yang maka itu fa, apakah lah tidak. Kalau kita terjemahkan secara literik saja begitunya, apakah maka tidak. Cuman bunyinya tidak bagus. Apakah maka tidak. Maka dibalik, maka apakah, maka apakah tidak, maka apakah tidak. Mereka itu memperhatikan atau melihat. Mereka siapa? Mereka orang-orang kafirin, musyrikin dan seterusnya. Anna na'ti, bahwasanya kami mendatangi al-ardha, negeri. Lalu nankusu, kami mengurangi, kami kurangi dianya bumi itu, dianya negeri itu, min atrafiha, dari tepi-tepi dan pinggir-pinggirnya, dari ujung-ujungnya. Apa itu? Beragam komentar ulama. Pertama, bahwa negeri-negeri kafirin itu sedikit demi sedikit ditaklukkan dan dikuasai oleh kaum muslimin. Negeri-negeri mereka, negara-negara mereka sedikit demi sedikit melalui jihad dikuasai oleh muslim. Karena mereka kalah perang. Bermula kan di Makkah, berpindah ke Madinah. Dari Madinah mengembangkan, Nabi mengembangkan Islam itu kepada di luar Arabia, sampai ke Mesir, sampai ke Persia, itu Iran sekarang, Persia, sampai ke jantung Eropa, Bizantium, ujung-ujungnya sampai ke Indonesia. Jadi kami kurangi dari ujung-ujung, tepi-tepi, itu artinya sedikit demi sedikit wilayah mereka berkurang. Bahkan wilayah tanah Makkah lama-lama habis orang kafir. Tidak ada tempat lagi untuk orang kafir. Sampai sekarang Makkah itu diharamkan untuk orang kafir. Madinah juga. Itu Makkah bernama tanah haram. Yang kedua pemahamannya,
penduduk negeri itu sedikit demi sedikit masuk Islam dan beriman. Penduduk negeri, negara-negara Islam, maka seakan-akan negeri mereka, wilayah mereka, tempat mereka hidup berpijak sudah tidak seberapa, karena sedikit demi sedikit penduduk mereka beriman. Jadi tempat mereka, wilayah mereka sudah kurang. Contoh sekarang, di mana-mana Islam sekarang banyak, hampir setiap hari orang banyak masuk Islam. Tidak bisa dibantah, Yang masuk Islam itu bukan orang yang pandir-pandir, bukan orang yang bodoh-bodoh, orang cerdik-cerdik, intelektual, pakar-pakar, ahli-ahli, orang punya gelar. Karena mereka mempelajari, akhirnya mereka masuk Islam. Jadi sedikit demi sedikit tempat negeri kepada orang kafir itu dikurangi. Karena tempat itu sudah Islam, ini Islam, kan berkurang. Nah, itu mana kedua namanya nankusuha min atrafiha, kami kurangi daripada ujung-ujungnya. Pendapat ketiga secara ilmiah, bahwa bumi itu makin lama makin menyusut. Bumi makin lama makin menyusut. Makin menyusut ya. Itu secara ilmiah. Awak dia tidak orang ilmiah, tidak jelas di kita. Diukur orang dengan ilmu pengetahuan satelit. Memang lama-lama bumi itu mengerinyut, menyusut, sehingga kutub utara dengan kutub selatan tidak sama besar lagi. Itu kata para ahli. Karena dia menuju proses kehancuran. Ini kalau proses penghancuran diri itu kan dimulai tingkat 10. Dimulai itu angka 10. 10, 9, 8, apa lagi? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habisnya. Itu proses penghancuran. Nah, bumi prosesnya ke sana. Menyusut. Air juga makin lama makin mengais-ngais. Glaster di kutub mulai berhancur. Glaster itu kan bongkahan es yang bergunung-gunung hancur. Tepi-tepinya. Iya, makin ketik makin lalu ya. Nah, kalau lah mengaku itu kelamaan ke jiwa. Orang kafir tidak mau mengaku, kalau dia mengaku. Tapi mereka tidak memperhatikan itu. Afala yarawna, apakah mereka tidak perhatikan? Kami mendatangi bumi, negeri-negeri, lalu kami menguranginya baik dengan cara itu, negeri mereka dikalahkan, ataupun orang-orang penduduk negeri itu masuk Islam, ataupun memang bumi sendiri yang mengarah kepada penyusutan. Afahumul ghalibun, apakah mereka yang akan menang? Kalau begitu, itu tanyanya. Afahumul ghalibun, afahum, apakah? Ya tadi juga apakah mereka? Maka apakah mereka yang akan ghalibun, yang akan mengalahkan? Jawabannya tidak. Karena mereka, negeri mereka makin lama makin kecil. Sekarang Rusia makin banyak Islam, Eropa makin banyak Islam. Bahkan di Inggris ada wali kota orang Muslim. Terus di Eropa sana sudah banyak. Tetapi media massa saja yang menjelek-jelekkan dan segala macam. Terus sampai ke sekarang ke Afrika, ke Amerika Selatan banyak berkembang Islam pesat.
Namanya nangkusu. Apakah mereka tidak perhatikan negeri mereka sudah mulai dikurang-kurangi dan penduduk mereka sudah mulai masuk Islam? Kalau zaman Nabi dulu sedikit demi sedikit wilayah Islam makin luas sampai ke Minangkabau, sampai ke Indonesia. Maka makin lama negeri kafir makin kecil. Makin kecil negeri kafir. Karena kaum muslimin jarang yang kembali kepada kafir, kecuali muslim cecak. Ya musliman. Yang banyak itu justru kafir menjadi muslim. Yang muslim jadi kafir enggak, musliman. Karena mereka kalah dengan godaan harta atau bujukan rayu. Apakah mereka yang kemenang? Sementara mereka sudah lama makin menyusut, makin kecil, makin tidak berapa. Apa humul ghalibun? Jawabannya tidak. Kan pertanyaan, afahum, apakah mereka lah mereka yang kemenang? Jawabannya tidak. Namanya kok istifham, pertanyaan, tapi sifatnya mencela, mengingkari. Mereka tidak kemenang, baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan nanti mereka di akhirat adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang menderita, orang-orang yang merugi, orang yang tidak berharga. Di dunia sementara, kemenangan mereka sifatnya sementara, tidak lama, sementara sifat. Kalau bahasanya menjelang turun, bagi turun. Cuma wakna menggurumeh, caki parik lain jaliknya. Ini kaji alamu masih terkena mungkin. Layang-layang ko mengenggak-enggak ko menjelang turun. Turunnya layang-layang ko sampai pekaro. Pagi hari Sanjo itu normal. Hari Sanjo itulah normal. Tapi angin kencang, putih, hujan abe. Itu aleh. Orang punya panik. Kok panik lah orang punya aku labi walau. Empek tu ya. Jadi menenggak menjalan turun, menyelabi. Sebab dunia aku tidak abadi. Ijaleka isinya dunia aku yang tidak abadi. Apalagi isinya. Cuman banyak orang kurang sadar itu. Banyak yang kurang sadar. Itu seketik itu apa. Jadi kalian mengolok-olok, mengingkari, menentang nabi dan segala macam, menuduh bagai nabi ini ya. Kan lantaran kalian diberi sedikit kesenangan. Diberi sedikit panjang umur. Hanya diberi sedikit. Sombonglah engkau. Mari kita lihat sama-sama saksikan siapa yang kemenang. Siapa yang kemenang? Kan? Apa humul ghalibun? Apakah mereka yang kemenang atau kami yang kemenang? Dua ayat 44. Ayat 45. Qul, katakanlah ya Muhammad, innama, hanya saja sesungguhnya. Innama, sesungguhnya, hanya saja, tidak lain tidak bukan. Orang terjemahkan bahasa kita sesungguhnya. Inna sesungguhnya, innama sesungguhnya. Bedanya innama itu pembatasan. Sesungguhnya hanya saja, tidak lain tidak bukan. Jadi qul, katakanlah ya Muhammad, hanya saja sesungguhnya, tidak lain tidak bukan, aku hanyalah unzirukum bil wahyi. Aku hanyalah memberimu peringatan. Unziru,
Aku memberi peringatankum kepada kamu bil wahyu, sesuai dengan wahyu yang aku terima. Hanya itu. Keperintah kepada Nabi Muhammad kepada mereka-mereka yang bangkang, mereka-mereka yang mada, mereka-mereka yang kerik kepala. Katakan kepada mereka yang Muhammad, aku hanyalah memberi peringatan kepada kamu, mempertakuti kamu, juga mengancam-ancam kamu, kan berdasarkan wahyu, bukan lantaran dari diriku sendiri. Nabi kan ada memperingatkan, nanti kalau kalian begini, kalau begini, nanti akan datang azab, akan datang siksa, akan begini. Itu aku terima dari wahyu, bukan lantaran diriku sendiri. Aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, kata beliau. Jadi kata ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, katakan kepada mereka, aku hanya memberi kamu peringatan berdasarkan wahyu yang ku terima. Intinya Nabi tidak mungkin mengancam, sebab beliau tidak orang kuat, beliau tidak orang bagak, beliau tidak orang kayu, beliau tidak orang berkuasa. Ancaman itu datang daripada Allah yang disampaikan kepada Nabi menyampaikan. Hanya itu. Ini ancaman ini aku sampaikan kepada kamu bukan daripada pihak diriku sendiri, tapi daripada Allah yang telah menurunkan Dikatakan begitu, unziru. Anan unziru, memberikan peringatan diiringi ancaman itu dan unziru. Inzar memberikan peringatan diiringi ancaman. Kita ambil contoh. Panggil anak-anak, kalau kami anak sekolah, sampai begini, ini begitu, mentun mengko. Kalau kalian tidak begini, aku akibatnya. Kau bayarnya, kau jualnya, kau jadinya. Itu namanya inzar. Memberikan peringatan, tapi juga digiringi ancaman. Nabi itu nazir, pemberi peringatan. Nazirau atau munzirin juga, nazir juga sama. Tidak lain, tidak bukan itu. Kalau menyampaikan saja tidak diiringi ancaman, namanya i'lam, memberitahu. Inzar, menyampaikan, beritahu diiringi ancaman. Jika tidak, begini itu, kalian akan mengalami ini. Nanti itu katakan kepada mereka yang Muhammad, kul. Itu yang kul. Katakan, innama, sesungguhnya hanya saja unziru, aku memberikan peringatan kepada kamu semua, hai orang kafir-kafir, berdasarkan wahyu, bil wahyu, dengan dasar wahyu yang telah kuterima. Aku mengancam kamu bukan daripada diriku sendiri. Aku tidak punya apa-apa, tidak berkuasa, tidak orang bagak, tidak orang kuat, tidak pejabat, dan tidak kaya. Itu hanyalah ancaman Allah. Sama yo guru-guru kita, sama yo ustaz-ustaz kita, mubalik-mubalik kita, ulama-ulama kita, menyampaikan sesuatu peringatan Allah. Itu peringatan Allah. Dia hanya menyampaikan, sebab dia tidak pejabat, dia tidak penguasa, dia tidak orang kaya, dia tidak orang kuat, dia tidak banyak orang pendukung pendiking. Kenapa mereka berani menyampaikan ancaman? Karena Allah perintah. Kalau tidak perintah Allah, takut kita menyampaikan ancaman. Tapi perintah Allah, sampaikan. Sampaikan. Itulah makna qul innama unzirkum. Katakanlah,
sesungguhnya aku, hanya saja aku, unziru, aku memberikan peringatan kepada kamu berdasarkan wahyu, bil wahyi, dengan wahyu yang aku sampaikan. Wala yasma'u summu du'a. Oh, namanya hiburan, namanya bujukan kepada Nabi. Nah, mantun, itu mantun itu. Ini tidak kini saja toh. Orang yang melawan, orang yang menentang, orang yang bangkang, orang tidak kini. Sejak Nabi Nuh. Sejak Nabi Nuh. Apakah semua orang yang diajari, ditunjuki, diceramahi, dinasihati mau menerima? Tidak. Masalah mau nak mau, menerima nak menerima itu tidak masalah tukang sampai. Mau menerima bukan kepandaian tukang sampai. Tukang sampai kan balik. Tukang seru dai. Pai enggak. Karena kerja menyampaikan saja. Hanya itu, tidak lain bukan, sampaikan saja. Ada yang bangkang, ada yang menentang, pasti ada. Untuk itu jangan kecewa. Jangan kecewa. Seperti Nabi Nuh lah. Ketika dia menyampaikan seruan-seruan, kaumnya mangkit baju kata, bersama ke muka. Najul ke muka. Pokok telinga. Kaumnya mengangkat baju, wastaghasaw siyabahu. Pokok telinga. Kemarai sekali itu. Ngecek salah senang je. Diiringi dengan cacian, diiringi dengan tuduhan dan olok-olok, menghina, menjelek-jelekkan. Nabi Nuh sampai berakhir ke Nabi Muhammad, beliau juga mengalami itu. Sehingga kepala beliau dihargai 1000 unta. Kepala beliau hidup atau mati dihargai 1000 unta. Unta itu nilai kekayaan seseorang di tanah Makkah dulu. Unta itu sama dengan Pajero lawak lah. Pajero 1000 unta. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, dihargai kepalanya 1000 unta. Tanggung-tanggung. Itu sampai begitu Nabi Muhammad. Yalah. Adihiburlah Nabi Muhammad tu. Ya Muhammad, kira-kira itu bunyi. Ya Muhammad. Ayat neraka. Tidak semua orang yang engkau seru ajak tu mau mendengar. La yasma'u summu du'a. Orang yang pakak, summu pakak tuli. Yasma' mendengar. Tidak akan mendengar orang yang pekak doa seruan itu. Karena yang pekak itu bukan telinga, tapi hati. Itu namanya bujukan kepada Nabi agar beliau jangan berhibah hati. Bujukan kepada Nabi jangan berhibah hati. Karena orang yang pekak atau orang yang tuli itu tidak akan mendengar. Karena mereka memekakkan telinga, menulikan pendengaran. Jadi berarti yang pekak itu bukan telinga zahir, tapi yang tuli adalah hati.
Sama saja mereka ada peringatan. Semua adalah menulikan diri. Menulikan diri. Dihibur Nabi, la yasma'u summu du'a. Ya Muhammad, tidak semua orang mau menerima. Yang pekak-pekak jauh. Bahkan paman beliau tidak mendengar. Tidak mendengar. Di situ jalur kita bahasa persoalan hidayah, persoalan petunjuk, terbukanya hati. Itu bukan persoalan kita manusia. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak bisa ada. Beliau seru, beliau ajak kepada paman tercinta beliau yang telah mengasuh saya umur 8 tahun, Abu Talib. Saja umur 8 tahun diasuh Nabi. Sampai Nabi babini pun ino nama urus paman. Sampai-sampai ketika kami meninggal, tetap tidak beriman, tetap gedeng kepalanya. Nabi memuji, bacalah la ilallah. Kalau engkau baca itu paman, ada dan buat alasan untuk memohon kepada Allah agar engkau dilepaskan daripada keabadian di neraka. Tapi nyegeleng, tidak mungkin mau tinggal kepercayaan yang mau nyawa. Datang lo tokoh-tokoh Quraisy Makkah membujuk hampir-hampir ke dibacanya tauhid, tidak jadi. Memang intinya tidak dapat petunjuk. Jadi engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kecintai ya Muhammad. Persoalan petunjuk, terbukanya hati, menerima hidayah, persoalan Allah. Jadi kau tidak semua yang kau sampaikan itu didengar orang. Tidak didengar orang. Nang kabananga semua nang kalita, nang kamakan nalita, nang kaminum, nang nawi. Dikatakan nama dibujukan kepada Nabi. Tak semua, tak semua. Itu mubali, ustaz penceramah. Kalau ada orang keluar menengok pengajian, tak usah, biasalah. Memang nak ketujuh nyawa. Kami itu kan ada Assalamualaikum lucu keluar. Kami lelaki ya. Tanpa babi pun langsung keluar. Ada yang duduk sebentar. Kalau tegak orang ngaji ni keluar. Ada je macam-macam. Ada duduk sebentar lama ngaji orang ni keluar bentuk nak kajianku. Macam-macam. Balik ke situ. La yasma'u summut doa. Orang nan yasma' tidak akan mendengar as-summu, orang yang pekak. Ada doa seruan. Tadangan lagi tidak mendengar. Nak kemasuk. Maka ketua Allah sendiri dengarnya pergi ketawa. Ana mana kau? Bujukan dan hiburan. Bujukan dan hiburan kepada Nabi agar jangan beliau berhibah. Kan pernah terlintas selincap. Tahu selincap? Sakileh pernah terlintas di Nabi. Dan Allah Maha tahu. Rasa-rasa beliau putus asa atau ingin binasakan diri. Tak ada niat, terlincap. Turun surat Kahfi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi. Seterusnya. Boleh jadi ya engkau membinasakan dirimu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala athar. Boleh jadi engkau celakakan, engkau binasakan dirimu lantaran mereka tidak beriman. Seruanmu, ajakanmu tidak dipeduli, tidak beriman.
Boleh jadi engkau beneri, tapi persoalan iman bukan persoalanmu. Tugasmu adalah menyampaikan. Aku namanya bujukan. Bujuk, semua itu. La yasma'u summu du'a. Orang nantuli ku tak telingo dah. Hati nak peka. Nan buto, tak mata kepala dah. Tapi mata hati yang buto. Tu maka ditanya nanti ko perkara ko nanti. Telingo, mata, pikiran. Apakah kalian nak mendengar? Itu kan? Afala tasma'un? Apakah kalian nak melihat? Apakah kalian nak berfikir? Ketika-ketika tentu ini kira-kira. Bunyi ayat ujung-ujungnya seperti itu. Afala tashkurun? Afala taqilun? Afala tatafakkarun? Afala tatadabbarun? Gitu ujung-ujungnya. Menyuruh kita berfikir. Fikir. Idzan ma yunzirun, la yasma'u du'a idzan ma yunzirun. Mereka tidak akan mendengarkan tidak akan mendengarkan doaku seruan dan panggilan. Tidak akan mereka dengar apabila mereka diberi iza ma yunzarun, apabila mereka yunzar, diberi peringatan. Berarti ada bekoh peringatan aku nak kedidengar orang, nak kediapian orang, nak kedisimak orang, kedengar orang. Jangankan kita, Nabi sendiri, apalagi awak, si awak, sahabat awak, sasalih awak, sasia awak, saulama apa awak, saustad apa awak, akan pasti ada aja orang yang tidak mendengar. Tidak bermata dan tidak bertelinga. Itu penikanannya kepada Nabi SAW. Ketika mereka diberi peringatan, kalau orang munafik sawaun alaihim a'anzartahum am lam tun. Orang munafik sama saja. Kalau orang kafir bukan sama. Mereka tidak mau dengar. Peringatan itu tidak mau mereka dengar. Kalau orang munafik sama saja dia peringatan atau tidak ada dia. Aku cakap tu akan ada orang yang tidak mendengar. Sebab ada orang yang tuli. Akan ada orang yang tidak melihat karena mereka buta. Tapi masalahnya bukan buka mata, bukan tuli pendengaran. Nah, kita sambung. Walaim massathum nafhatun. Walain dan sungguh jika, lain sungguh in jika, dan sungguh jika. Massa aku menyentuh. Ayat 46. Menyentuh atau ditimpa oleh nafhah, oleh azab. Nafhah daripada azab Allah, daripada azab Tuhanmu. La yakuluna, mereka akan berkata, ya wailana, wahai celaka kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami orang zalim. Tunggu seketik. Namanya nafhah. Nafhah ni nampak nafhah. Wa iza massadhumun nafhah. Nafhah itu artinya apa soal nafhah saja. Sentuhan. Andaikan ikut minyak arun, itu minyak arun. Itu namanya mashah, namanya nafhah. Ketik sih.
seketik. Namanya nafhah. Tidak lama, tidak banyak. Kalau banyak, bau setan terampih. No, sesuatu kalau banyak tabadiak jadinya. Nafhah. Jadi apabila lain sungguh jika mashadhumun nafhah, sentuhan, mula-mula sentuhan rahmat, sentuhan kebaikan, itu nafhah. Cuman mereka dipakai lo untuk namburuak. Maka sungguh jika menimpa mengenai mereka suatu kejahatan, kejelekan daripada azab Tuhanmu, la yaqulunna, sungguh mereka akan berkata, atau sungguh dia akan berkata, ya wailana, wahai celaka kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kapan kau? Dibacanya kapan? Ketika azab tiba. Seketik disentuh rahmat, disentuh oleh azab, mereka larang-larangi. Kunolah azab sebenar azab. Nan masa tu ambil masa. Kuna masa. Halo. Kulah. Rancak sedikit. Nan masa seketik masa. Sebentar. Itu nama masa. Apabila menimpa mereka sebentar dan sedikit daripada azab sisi Allah, arang-arangi. Kalaulah terjadi, kalaulah mengalami, kalau tidak masih ngerengkang, bangkang deraku. Kan itu ya datir. Tidak mendengar, mengolok-olok, mencemeh, mencaci maki, memekakkan diri, membutakan mata, menghilangkan akal. Tiba disentuh. Dan sungguh jika menimpa mereka sedikit siksa, tidak banyak dah, yaqulunna, mereka berkata, ya wailana, wahai celaka. Malah nasib wa inna kunna zalimin, memang kita dulu orang zalim. Pengakuan nyatanya sudah terlambat. Tak boleh. Pengakuan yang sudah terlambat itu tidak terima oleh. Tobat kalau sisa datang, tidak terima. Nah, Fir'aun pun tobat, tidak terima, terlembek. Sore Yunus, bisa cikgu sebentar, contoh Yunus surat ke-10 ayat 90, tak salah. Yunus surat ke-10, contoh. Surat ke-10 ayat 90 kalau tidak salah. 90. Halaman 219. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Fa'atba'ahum, maka lalu mereka diikuti oleh Fir'aun wa junuduhu, dan para laskar atau para tentara-tentaranya. Baghyan wa adwan. Baghyan
untuk dalam rangka menzalimi, dan adwan untuk jadikan musuh buat ditindas. Niat mereka begitu. Dikejar sampai ke lautan, kalau dapat mereka akan diperlakukan dengan salib dan juga dianggap musuh negara, kan? Adwan itu kan musuh. Lalu ditindas. Hatta hingga idza adrakahul gharaq, hingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, gharaq hampir tenggelam, qala, apa katanya? Amantu, beriman Fir'aun mah. Kan berimannya tuh. Amantu, beriman aku. Aku percaya, aku beriman, annahu, bahwasanya tiada, la ilaha, tiada yang berhak disembah, melainkan alladzi, melainkan yang telah beriman kepadanya Bani Israel. Hilang Tuhannya kan? Hanya Tuhan tuh. Aku Tuhan. Ketika disentuh oleh, tahu disentuh, kan tenggelam. Tenggelamnya tidak tenggelam, ya kapalnya masih tegak. Tegak. Aku ketika bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan Tuhan Bani Israel. Sudah tu alih wa ana minal muslimin. Saya termasuk orang yang muslim menyerahkan diri. Tapi lah tidak ada gunanya kita lambat. Umumnya para pembangkang, para penuraka, para ingkarin dan sombongin, ketika ditimpa azab itu mengaku, sebelum datang azab, manalah ongih, angkuh, sombong, menentang. Tiba azab, arang-arangi. Yang kedua, tobat tidak terima lagi. Tapi Fir'aun lah tobat tu. Ambo beriman, ambo muslim. Siapa ngecek? Fir'aun. Diterima? Tak. Kenapa tak? Habis. Nah, no limit. Tak ada lagi waktu. Habis. Sebelumnya telah diingatkan, disampaikan Musa, tapi masih bangkang. Jadi apabila menimpa mereka sedikit saja azab, siksa, belum lagi azab akhirat. Azab dunia betapapun hebatnya, dahsyatnya, luar biasanya, tapi itu namanya dibanding dengan akhirat nafhah, sacelup, sasentuh, tidak lama. Ujung azab dunia mati, di akhirat tidak ada mati, azabnya abadi. Dalam surah Al-Anbiya tadi, apabila mereka ditimpa oleh sedikit saja azab, balik kita ke surah Al-Anbiya, ditimpa oleh sedikit saja azab, tidak lama dan tidak berat, namanya mashadhumun nafhatun min adabi rabbika. Apa kata mereka? Ya wailana, wahai celaka kami. Jadi apabila mereka ditimpa oleh sedikit azab, lantaran mereka diberi peringatan sebelumnya, tapi mereka menentang, ditimpakan azab. Mereka berkata, ya wailana, wahai celaka kami. Ketika baru sadar, ketika itu baru ingat, celaka kami.
Singsara. Wailana itu kan celaka. Wahai betapa celakanya kami, inna kunna zalimin. Sesungguhnya kita adalah orang yang kita memang zalim. Bila mengaku, tapi pengakuan pun ditolak. Tak terima oleh pengakuan. Maka salah satu pengakuan keinsafan, kesadaran atau anak sejenisnya lah ditolak, tak terima. Salah satunya ketika siksa lah tiba, azab lah datang. Ada orang tobat sebelumnya neraka, sebelumnya bangkang, sebelumnya nentang, datang azab, tobatnya tak boleh. Mengaku lain tak boleh. Sebab masanya lah habis. Masa waktu yang diberikan sudah habis, tak guna lagi. Itu maka kita langsung kita contoh Fir'aun. Kunun kabarnya ndak adalah nan sahibat Fir'aun ko derakunya. Sehingga namanya dicantumkan dalam Al-Quran. Bahkan berkali-kali lebih banyak lo nama Fir'aun disebut dalam Quran daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak ada nama disebut. Tapi nama Fir'aun acok. Abu Lahab sekalinya. Nama Fir'aun berkali-kali. Kenapa? Cukuplah Fir'aun itu jadi contoh para orang yang sombong, orang yang bangkang, orang neraka. Cukup satu contoh oleh Fir'aun yang lain. Tapi Fir'aun yang lain kau tak nuluh. Nah, ada Fir'aun ni. Ada Fir'aun mungkin. Tahu Fir'aun yang lain. Jadi ada Fir'aun. Lepas ni Nabi Musa mengajak, mendawai, menyeru, mempercadikkan, mempertontonkan mukjizat, tapi ini Fir'aun. Barangkali Fir'aun kini lah panik lo. Peringatan, seruan-seruan, teguran-teguran. Ini mak dia Fir'aun. Dia Fir'aun. Awak nak tahu atas Fir'aun kau kan? Yang sabut itu. Awak nak tahu Fir'aun? Tak kenal. Ujung kajinya dia dasar Fir'aun. Itu ujung kajinya. Memang dasar Fir'aun. Itu ujung kaji dia. Tak mau dipangan. Nah, si Fir'aun ko bermula daripada Fir'aun zaman Nabi Musa sampai Fir'aun seterusnya. Paranginya sama, sombongnya sama, lalim kejam sadisnya sama, sebabnya sama perangai. Bantu beda, negari tak sama, zaman pun jauh daripada bisa dikatakan sezaman. Cuman perangai sama. Jadi Fir'aun ko perangai sama saudara. Sama Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah contoh tipe manusia seperti ini. Maka siapapun yang tak itu Abu Lahab namanya. Kan tak Abu Lahab bisa beda. Namanya tak Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza. Fir'aun tu namanya tak Fir'aun. Nama Ramses. Berarti itu siasi nama itu Fir'aun namanya. Siasi nama itu Abu Lahab namanya. Siasi namanya kaum suaminya nama istri Fir'aun. Wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Siasa nama lawan suaminya bini Fir'aun namanya. Bukan melawanan Namrud, bini Fir'aun. Bini Fir'aun cek bini Nabi Lut cek. Dua contoh. Nabi ya? Itu contoh drakor Namrud. Aisyah cek, Maryam cek. Nah ini dia. Jadi kalau kita cari-cari pembahasan lama, kenapa tidak nama Fir'aun disebut?
Karenanya orang akan banyak seperti itu. Tunggu tersebut cakap tu bantuannya tidak sama. Negari tidak sama. Tidak dosa zaman. Cuma satu yang menyembah mereka. Sifat orangnya. Bantulah Abu Lahab. Nama Abu Lahab Abdul Uzza, hamba patung Uzza namanya. Itu namanya. Hamba patung Uzza. Al-Quran tidak menyebut itu. Kalau Quran menyebut Abdul Uzza, berarti Quran mengakuinya hamba patung. Andaikan berbunyi beko tabat jada Abdul Uzza, maka berarti Quran mengakui hamba patung. Ini budak patung atau ini diciptakan oleh patung. Makanya seninya namanya sebut cukup sampai lakabnya atau kunyahnya Abu Lahab. Sekaligus siasin nama tentang Nabi Muhammad Abu Lahab. Mentulah Fir'aun. Siasin dan penjilik namanya Haman. Penjilik pangkit talua. Penjilik pangkit talua paling setia. Sebabnya bagaikan wawau daging makan. Orang penjilik itu bagaikan wawau daging makan. Makin rajin juga samanya bagi makan, bagi tulang, dia makin menjilik juga sambangnya. Banyak tu penjilik. Sama namanya amik. Dima ke ya? Di negara antah-berantah salah. Kamu apa ke jiwa? Kejiwa kada kesini tadi. Tapi ia kesini ke jiwa. Apabila mereka disentuh oleh sedikit dan sebentar azab, mereka languh-languhi. La yaqulunna. Mereka berkata, kata mereka, sambungannya, ya wailana, wahai celaka kami, sengsara kami. Inna kunna zalimin, sesungguhnya kami memang zalim. Pengakuan zalim itu bila dibaca, no? Ketika azab lah tiba. Baru nyasa. Lah masuk penjara badan baru nyasa. Habis kejiwa. Baik saya kesimpulan surang-surang. Tak lagi kita ambil kesimpulan lah. Semoga bermanfaat kepada kita petunjuk Al-Quran yang kita baca. Paling tidak dapat kita intinya. Nasib para orang sombong, para pembangkang, orang angkuh, nasibnya sama satu-duanya. Ya, nasib para pembangkang, orang sombong, orang angkuh, nasibnya sama. Ujung-ujung hayatnya sama. Kira-kira begitu. Ya, kira dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.